Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, jumpa lagi bersama Us Dewi. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 4, subtema 4 tentang kalimat saran dan kalimat penyelesaian dalam bernegara. Sebelum belajar, silakan anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Selanjutnya, simak penjelasan dari Ustazah ya. Kalimat saran dan penyelesaian masalah dalam bernegara. Bahasa Indonesia tema 4, subtema 4, kelas 3 SD. Sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bernegara. 2. Siswa mampu menentukan penyelesaian masalah berkaitan dengan masalah dalam bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemui berbagai macam masalah. Namun, masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluarnya. Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus segera diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi atau jalan keluar. Kalimat masalah, biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Kalimat saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, menurut saya, harus, usul saya, dan lain-lain. Itu contoh kata yang biasanya ada di kalimat saran. Bagaimana jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran? Kira-kira bagaimana ya? Berarti kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalah dan kalimat sarannya. Nah, silakan anak-anak lihat, itu ada sebuah teks judulnya Lingkungan Hijau. Bisa Anda bacakan dulu ya. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, dari teks tadi kita menemukan kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat penyelesaian masalah. Kalimat masalah dan kalimat penyelesaiannya ya. Di sini dilihat, ada kalimat masalahnya, jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon yang besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Nah, kalimat penyelesaian masalahnya, Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Terus ada lagi kalimat penyelesaian masalah tersebut.
Nah, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka juga akan mengajak orang tua bekerja sama. Nah, itu contoh kalimat penyelesaian masalah dan kalimat masalahnya. Nah, berikutnya yaitu ada teks Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Dari teks tersebut kita menemukan kalimat masalah. Yang pertama, kalimat masalahnya adalah 1. Siti kepanasan saat pulang sekolah. 2. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. 3. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Lalu kita menemukan kalimat penyelesaian masalahnya. 1. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. 2. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. 3. Ibu membawa Siti ke puskesmas. 4. Dokter memeriksa Siti. 5. Dokter memberinya obat dan vitamin. Selanjutnya kita juga menemukan kalimat saran pada teks tersebut. Yang pertama, kalimat sarannya, dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. 2. Ia harus banyak minum air putih hangat. 3. Ia harus memilih jajanan yang sehat. 4. Ia harus rajin mencuci tangan. Nah, selanjutnya teks berikutnya yaitu di kantor kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Nah, di sini kita menemukan kalimat sarannya. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Di situ ada kalimat saran ditandai dengan kata seharusnya. Itu ya kalimat saran. Biasanya ada kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya, dan lain-lain yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya teks berikutnya yaitu jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, kita lihat dari teks yang tadi, kita menemukan kalimat saran. Yang pertama, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. 2. Mereka juga harus membuang sampah pada tempatnya. 3. Sampah seharusnya diolah menjadi barang berguna. Nah, dari
teks tersebut kita menemukan kalimat saran yang ditandai dengan kata seharusnya dan harus ya. Itu kalimat sarannya. Terus kalimat masalah dari teks tersebut adalah jalan umum itu tampak kotor. 2. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. 3. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. 4. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Itu kalimat masalahnya. Terus kemudian kita ada teks baru lagi, yaitu perayaan Hari Besar Agama. Saya bacakan dulu ya. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Nah, disitulah kita menemukan kalimat saran di kata di bawah ya. Kita lanjut. Kita wajib menghormati perbedaan. Itu ada kata wajib. Itu bisa dikatakan kalimat saran. Yang Ustazah garisin tanda merah ini adalah kalimat sarannya. Kita wajib menghormati perbedaan. Terus di paragraf berikutnya ada juga yang Ustazah garis bawahi lagi. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Itu kalimat sarannya. Di teks berikutnya ya ada judulnya Bangga Menjadi Orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, dari teks tersebut kita menemukan kalimat masalahnya. Kalian lihat yang di garis bawahi tanda merah ini adalah kalimat masalah. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Itu adalah kalimat masalah. Nah, selanjutnya kalimat penyelesaian masalahnya juga sudah Ustazah garisin kotak ini ya yang tanda merah. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Itu kalimat penyelesaian masalahnya. Nah, untuk kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini yaitu dalam menyampaikan kalimat saran kita harus menggunakan kalimat yang baik, kata-kata yang sopan supaya saran yang kita berikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, anak-anak, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, anak-anak, pesan Ustazah tetap di rumah saja, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.